Hai, selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas semangat yang teman-teman berikan kepada saya, dari bagaimana teman-teman mendukung channel ini, teman-teman menonton dan juga teman-teman subscribe channel ini. Terima kasih banyak, tetap kita semangat, tetap kita berjuang bersama-sama sampai tujuan dapat kita capai bersama-sama. Terima kasih banyak. Dan malam hari ini saya ingin bercerita tentang seorang Nehemia. Nah, seorang Nehemia ini sangat patut kita teladani, apalagi kepada teman-teman yang masih muda, yang mau terjun ke dunia politik. Jadi belajar dari Nehemia berpolitik membangun bangsa. Nah, ketika kita mendengar nama Nehemia, pasti kita bertanya-tanya, ini Nehemia ini orang mana? Di mana DP cerita? Itu kalau bahasa Manado. Di mana ceritanya itu? Cerita Nehemia itu terdapat di dalam Alkitab, teman-teman. Nah, di dalam Alkitab, kitab Nehemia. Jadi bisa dibaca oleh teman-teman semua bagaimana teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita copy dari seorang Nehemia. Tetapi dalam hal ini saya ingin membahas di antaranya beberapa contoh teladan yang patut kita teladani dari sikap Nehemia. Yang pertama, Nehemia takut akan Allah hidupnya. Kemudian Nehemia peduli. Kemudian Nehemia bertanggung jawab. Kemudian seorang Nehemia adalah seorang yang pemberani. Nah, dari pertama kita belajar Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itu terlihat di mana? Terlihat dari kehidupannya ketika dia menjadi juru minum raja di kerajaan Persia. Pada waktu itu rajanya Artasasta. Dan juga ketika dia 12 tahun menjabat sebagai seorang bupati di tanah Yehuda. Jadi hidupnya takut akan Allah, hidupnya takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika dia menjadi seorang juru minum raja, kita tahu ceritanya bahwa dia mendengar cerita sedih tentang kehidupan yang pada waktu itu saudara-saudaranya mengalami kehidupan ketakutan, merasa tidak aman karena tembok Yerusalem belum dibangun. Dia sedih dan yang pertama yang dia lakukan adalah dia berdoa di hadapan Tuhan dan dia berpuasa. Dia menyerahkan segala apa yang dia rasakan pertama kepada Tuhan Allah. Itu artinya bahwa hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan Allah. Benar-benar dia takut untuk melakukan segala sesuatu yang lain. Harus terlebih dahulu kepada Tuhan Allah dia lakukan. Dia bisa saja menyembah berhala, dia bisa saja melakukan apapun, tetapi karena dia takut akan Allah, dia berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Allah. Jadi hidupnya takut akan Allah. Dia menghindari, dia menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa seperti semena-mena, seperti jahat, seperti tidak mau berbuat baik. Dia hindari, tidak ada di dalam hidupnya. Jadi kemudian yang kedua yaitu peduli. Nah, Nehemia adalah orang yang sangat peduli. Jadi ketika memang kita memiliki suatu jabatan, itu kita harus peduli. Tetapi tidak hanya sampai dirasa, melainkan kita harus turun ke lapangan seperti yang dilakukan oleh seorang Nehemia. Ketika dia mendengar cerita keluhan-keluhan orang, keluhan-keluhan rakyat, baik sementara dia menjadi juru minum raja pada waktu itu, ketika dia mendengar saudara-saudaranya di dalam ketakutan, dia bersedih. Dan kemudian pada waktu di saat dia mengantar minuman kepada raja, raja bertanya, kenapa mukamu muram, kenapa engkau sedih? Dia ceritakan semuanya kepada raja secara detail. Kemudian raja memberikan izin kepadanya untuk pergi ke daerah tersebut untuk membangun tembok Yerusalem tersebut. Nah, itu
karena rasa pedulinya, dia bercerita dan dia mau turun lapangan. Kemudian dia pergi dengan tentu membawa surat-surat jalan supaya dia dapat sampai dalam keadaan selamat di sana. Nah, sudah sesampai di sana, dia melakukan tugas itu dengan baik dan dengan bijaksana, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Segala sesuatu ketika ada permasalahan, semuanya tetap Tuhan yang pertama yang mereka andalkan. Itu rasa peduli yang sangat luar biasa. Kemudian rasa peduli itu juga terlihat ketika dia menjadi seorang bupati di tanah Yehuda. Dia mendengar begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat yang mereka rasakan ketika bupati-bupati sebelumnya. Mereka mengeluh kepada Nehemia apa yang mereka rasakan. Mereka merasakan kehidupan yang miskin, yang sangat susah. Ladang sawah mereka sudah menjadi hak milik orang lain karena mereka banyak utang, karena banyak bunga atau riba yang dilakukan, sudah menjadi hak milik orang lain harta benda mereka. Kemudian mereka juga menjual anak mereka, laki-laki ataupun perempuan, untuk bekerja menjadi budak. Kemudian juga mereka memberikan setoran kepada raja setiap hari, yaitu 40 shikal perak pada waktu itu. Ketika kita melihat bahwa satu shikal saja itu nilainya 11,4 gram. Jadi bayangkan ketika mereka setiap hari memberikan 40 shikal perak kepada bupati untuk makan dan minum anggur bupati. Jadi kita bisa bayangkan ketika sekarang kita bekerja, sudah kita nyewa lahan, kemudian ada setoran kepada bupati. Jadi sangat luar biasa, mereka kesusahan, dan itu semua disampaikan kepada Nehemia. Ketika Nehemia menjadi bupati, Nehemia menjadi marah mendengar cerita itu. Dia marah, dan Alkitab mencatat dia berpikir secara matang, kemudian dia menggugat orang-orang tersebut, dan disidangkanlah orang-orang tersebut seperti itu. Dan dia mengajak orang-orang yang telah meribakan uang-uang untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, termasuk juga teladannya adalah di teladan Nehemia, dia yang orang pertama, karena dia ingat bahwa pada dulunya dia bersama dengan keluarganya juga membungakan uang. Jadi mereka sudah nyatakan itu lunas utang, dan kemudian diikuti oleh orang yang lain, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat mengalami peningkatan kehidupan. Mereka sudah bisa bekerja tanpa ada setoran kepada bupati. Bahkan cerita Alkitab mencatat selama 12 tahun Nehemia menjadi bupati, dia tidak pernah mengambil jatah bupati. Tidak pernah dia mengambil jatah bupati. Dia mau rakyat hidupnya sejahtera, tanpa terkekang dengan bayar utang, dengan ketidakpastian hidup, dengan kemiskinan. Jadi benar-benar dia melakukan segala sesuatunya untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kenyamanan, untuk kebebasan rakyat tersebut. Dia sangat peduli. Nah, itu harus peduli, dan peduli itu harus dengan tindakan, bukan hanya dengan ucapan atau hanya dengan perasaan, tetapi harus dengan tindakan. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga, bertanggung jawab. Kelihatan dia bertanggung jawab ketika dia menjadi juru minum raja. Tentu minuman-minuman yang diberikan kepada raja adalah minuman-minuman yang berkualitas baik, yang tentu tidak ada hal-hal yang bisa membuat keadaan raja, fisik raja menjadi terganggu. Semua itu pasti karena betapa Nehemia bertanggung jawab melakukan tugas itu. Dan terbukti karena dia orang yang bertanggung jawab, sangat jujur, sangat setia kepada raja. Raja dengan begitu memberi perhatian, sampai mukanya muram saja raja tanya apa masalahmu dan lain sebagainya, dan ada suatu izin yang diberikan oleh raja. Bahkan cerita Alkitab juga mengatakan sampai ini Nehemia ini juga dia minta surat untuk diberikan kayu untuk dia membangun di sana, untuk membangun tembok-tembok dan untuk membangun rumah tempat dia menginap di sana. Itu semua diizinkan oleh raja. Begitu baiknya hubungan seorang Nehemia ini dengan seorang raja. Bayangkanlah teman-teman, itu karena dia bertanggung jawab.
Dan juga di dalam dia menjadi seorang bupati, dia begitu bertanggung jawab kepada rakyatnya. Buktinya dia bekerja dengan begitu tekun, dia bekerja dengan begitu baik, dia berpikir kehidupan orang lain, dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian Nehemia adalah seorang yang pemberani. Menjadi seorang pemimpin harus pemberani. Tentu dengan meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Terlihat ketika dia sangat sedih, ketika dia marah mendengar keluhan-keluhan rakyat, ketika bupati-bupati sebelumnya melakukan hal-hal yang memberatkan beban rakyat, dia marah, kemudian dia pikir matang-matang, kemudian dia gugat. Itu adalah sebagai bentuk keberanian. Sebagai bentuk keberanian, ketika kita takut kita tidak berani. Jadi itu sebagai bentuk keberanian yang dia nyatakan di dalam cerita ini, yang patut kita teladani ketika kita menjadi seorang pemimpin daerah atau pemimpin wilayah seperti itu. Dan juga keberaniannya itu adalah ketika dia terjun ke lapangan langsung untuk memimpin orang-orang untuk membangun tembok Yerusalem ini. Tidak sedikit cobaan, tidak sedikit halangan dan tantangan yang dia hadapi ketika dia membangun tembok ini. Tetapi dengan semangat, dengan kegigihan, dengan penyerahan diri yang total, musuh-musuh sekalipun yang mengolok-olok, bahkan ada di dalam catatan Alkitab mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan, wow, itu anjing saja melompat, temboknya langsung rubuh. Tetapi mereka tidak rubuh semangatnya, mereka tidak rubuh ketakutannya, karena pimpinan mereka, orang yang memimpin untuk pembangunan tembok itu adalah orang yang pemberani. Dia menyiapkan strategi-strategi ketika mereka mendengar akan ada serangan musuh-musuh, akan ada serangan-serangan orang yang tidak menyukai tembok itu berdiri kembali. Lubang-lubang tembok itu ditutup, sudah mulai ada serangan-serangan. Nah, pekerja-pekerja itu satu tangan mereka memegang alat-alat pembangunan, satu tangan mereka memegang senjata. Itu karena keberanian mereka, karena keberanian seorang pemimpin untuk menegakkan kembali tembok yang rubuh, tembok yang runtuh. Jadi keberanian itu sangat penting. Jadi yang perlu kita pelajari, yang harus kita miliki, minimal pertama kita takut akan Tuhan, yang kedua kita peduli kepada rakyat, kemudian yang ketiga kita harus bertanggung jawab kepada orang yang lebih tinggi dari kita, terutama kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita harus bertanggung jawabkan. Kemudian yang ketiga, keempat, pemberani. Demikian, semoga bisa diambil sedikit. Mohon maaf, ini bukan untuk menggurui para senior, tapi ini memang saya yakin bahwa senior-senior saya atau bos-bos saya pasti sudah mengetahui semua, sudah matang. Tapi ini memang dikhususkan untuk teman-teman seusia saya yang masih 30-an, belum 40-an, tetapi sudah terjun ke dunia politik. Jadi mari belajar dari seorang Nehemia. Terima kasih, selamat malam.